Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anakku, untuk materi hari ini masih melanjutkan materi bab getaran, gelombang, dan bunyi. Dan yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Baiklah anak-anakku, kita mulai ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk manusia ya, berhubungan dengan pendengaran. Manusia memiliki indera pendengaran berupa telinga. Bisa kalian perhatikan gambar telinga berikut ini ya. Di sini terdapat beberapa bagian dari telinga kita, mulai dari bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Dan dari masing-masing bagian kita akan bahas mengenai fungsinya. Untuk struktur dan fungsi bagian pada telinga manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian luar, dan untuk bagian luar ini meliputi A yaitu daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian B yaitu saluran telinga yang menghasilkan minyak serumen, berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga serta mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian untuk bagian tengah meliputi A yaitu gendang telinga atau membran timpani, berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang B, tulang telinga meliputi 3 macam, yaitu ada malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sangurdi. Untuk tulang telinga ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya bagian dalam telinga ini ada 3. Yang pertama yaitu saluran eustachius, menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Kemudian bagian kedua yaitu rumah siput atau disebut koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh syaraf ke otak. Dan yang ketiga yaitu saluran gelang atau disebut dengan labirin. Ini terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau di sini sebagai alat keseimbangan. Dan berikut ini adalah gambar mengenai proses mendengar pada manusia. Nah ini ada keterangan ya. Jadi untuk sumber bunyinya di situ ada garpu tala ya, yang ketika dipukul akan mengeluarkan gelombang bunyi, yang nanti bunyi ini akan melalui bagian-bagian dari telinga, mulai dari ditangkap daun telinga sampai ke nomor 8 yaitu ke otak, sehingga dapat didengar atau terdengar oleh kita. Dan berikut ini untuk keterangannya ya. Proses mendengar pada manusia. Untuk proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Pertama, lubang telinga menerima gelombang dari sumber suara dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Selanjutnya ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yaitu martil, landasan, dan sangurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius.
Getaran dari tulang sangudi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea atau yang disebut dengan rumah siput yang berisi cairan limfa. Kemudian getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea, yang di dalamnya terdapat organ korti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor sebenarnya. Nah, sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh syaraf auditori ke otak. Kemudian untuk pendengaran pada hewan, pernahkah kalian melihat anjing menggerakkan telinganya? Kapan itu terjadi dan mengapa? Nah, anjing sering menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Hal tersebut untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut dengan sistem sonar. Nah, sonar itu kepanjangan dari Sound Navigation and Ranging, merupakan metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Nah, berikut ini beberapa hewan yang akan kita bahas. Satu yaitu kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima getaran ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima untuk menentukan lokasi. Nah, kemampuan yang dimiliki kelelawar tersebut disebut dengan istilah ekolokasi. Ini berhubungan dengan efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu yang muncul ya. Dan bisa kalian lihat di sana di gambar 3.18 itu merupakan sumber bunyi yang diam ya. Kemudian sumber bunyi yang gambar 3.19 ini sumber bunyi yang mendekati pendengar ya. Mendekati pendengar. Selanjutnya ini untuk keterangan berhubungan dengan efek Doppler. Satu, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Kemudian sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak menjauh. Hewan yang kedua, lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki sistem untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar untuk menginderai benda-benda di lautan, mencari makan, dan juga berkomunikasi. Cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba yaitu lumba-lumba bernafas melalui lubang di atas kepalanya, yang di bawahnya terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara ke kantong-kantong ini. Kantong ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi, kemudian bunyi dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi ditangkap di bagian rahang bawah yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian bawah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara ini, lumba-lumba mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah jarak lebih dari
220 km. Dan berikut ini beberapa manfaat gelombang dalam teknologi. 1. Ultrasonografi atau USG. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensinya sekitar 1-8 MHz. USG ini digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, dan juga bayi dalam kandungan. Kemudian yang kedua, sonar. Sonar digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Untuk menghitung jarak kedalaman laut dapat digunakan persamaan berikut. S sama dengan V kali T dibagi 2 atau per 2 ya. Untuk keterangan S ini adalah kedalaman laut, V-nya adalah kecepatan, dan T-nya adalah waktu. Dan di sana ada per 2-nya ya. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh itu 2 kali, yaitu ketika bunyi datang dan bunyi pantau. Kemudian yang ketiga yaitu terapi ultrasonik. Ini merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Contoh yaitu misalkan pada terapi fisik ya. Misalnya menangani keseleo pada otot, pada sendi atau pada ligamen. Dan yang keempat yaitu pembersih ultrasonik merupakan alat yang digunakan yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu. Tapi juga bisa menggunakan air biasa. Demikian tadi anak-anak untuk materi pertemuan hari ini, dan untuk materi bab getaran gelombang dan bunyi selesai ya. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, silahkan dipelajari dengan baik. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.